Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Syifa Ramadhani sebagai pembawa berita hari ini. Berita mengenai oknum ASN Pemprov Jambi yang diduga melecehkan pelajar merupakan sebuah kasus yang serius dan menyedihkan. Berdasarkan informasi yang beredar, kasus ini melibatkan seorang ASN yang diduga telah melakukan pelecehan terhadap pelajar. Hal ini tentu mencoreng citra pemerintah daerah dan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kini pelaku sedang diperiksa oleh pihak berwajib setelah diduga melakukan pelecehan terhadap seorang pelajar usai ditawari sejumlah uang sebagai imbalan. Kasus ini mencuat setelah keluarga korban melaporkan perbuatan tidak terpuji tersebut yang terjadi di lingkungan tempat kerja oknum ASN tersebut. Aku tuh mobil tadi om, cabul orang om. Apa? Mobil merah tadi om. Apa? Cabul orang om. Kami jangan cabulnya om, sumpah om. Iya. Mobil merah mana? Mobil merah tadi om. Coklat berarti. Nah, itu dia pemirsa sedikit cuplikan mengenai oknum ASN yang sudah melecehkan seorang pelajar. Dapat kita lihat bahwa faktor terjadinya kasus ini dapat dilihat dari beberapa aspek, baik yang bersifat individu, sosial, maupun struktural. Nah, beberapa faktor yang mungkin berkontribusi yaitu pertama, ada penyalahgunaan wewenang. Oknum ASN yang terlibat dalam kasus pelecehan mungkin merasa memiliki kekuasaan atau posisi yang lebih tinggi, sehingga merasa dapat bertindak semena-mena tanpa khawatir akan konsekuensi. Kemudian yang kedua, karena adanya kesenjangan kekuasaan. Terdapat kesenjangan antara pelajar dan ASN dalam hal status sosial. Hal ini bisa menciptakan situasi di mana pelajar merasa terintimidasi dan kurang berani melawan tindakan yang tidak pantas dari seorang pejabat, karena takut akan dampak buruk pada masa depan mereka. Kemudian yang ketiga, karena kurangnya pengawasan dan penegakan aturan. Jika lingkungan kerja ASN atau institusi pendidikan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai atau penegakan aturan yang tegas, pelecehan semacam ini bisa terjadi lebih mudah, tanpa adanya sanksi yang jelas atau transparansi dalam proses penanganan. Pelaku merasa aman melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang keempat, yaitu norma sosial yang toleran terhadap pelecehan. Di beberapa daerah, masalah pelecehan masih sering dianggap tabu untuk dibicarakan atau dianggap remeh. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap pentingnya penghormatan terhadap hak asasi individu, terutama di kalangan pejabat publik, bisa menjadi faktor pendorong. Dan yang kelima, yaitu faktor psikologis atau pribadi. Tindakan pelecehan bisa juga dipicu oleh faktor pribadi pelaku seperti gangguan psikologis, perilaku agresif, atau ketidakmampuan untuk mengelola keinginan atau dorongan seksual dengan cara yang sehat. Nah, untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, penting bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menerapkan kebijakan yang tegas, meningkatkan pengawasan, serta mendidik ASN dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan perilaku etis di semua level. Untuk menangani dan mencegah terulangnya kasus pelecehan oleh oknum ASN ini terhadap pelajar, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penegak hukum yang tegas, seperti penyelidikan independen. Berarti pemerintah Provinsi Jambi harus memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan serius melalui penyelidikan yang transparan dan tidak berpihak. Pelaku harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu sanksi administratif seperti pencopotan jabatan maupun sanksi pidana jika terbukti melakukan pelecehan. Juga adanya dukungan hukum untuk korban. Korban pelecehan harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, termasuk pendampingan dari lembaga hukum atau konsultan yang berkompeten untuk melaporkan kasus tanpa rasa takut atau intimidasi.
Yang kedua, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Seperti audit kinerja ASN, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja ASN, termasuk pelaksanaan tugas yang tidak menyimpang dari etika profesi. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan untuk ASN. Seperti pelatihan etika dan anti pelecehan, semua ASN, terutama yang bekerja dengan anak-anak dan pelajar, harus diwajibkan mengikuti pelatihan tentang etika, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemahaman tentang tindakan pelecehan seksual dan dampaknya. Yang keempat, penguatan sistem pengaduan. Seperti mekanisme pengaduan yang mudah diakses, pemerintah perlu menyediakan saluran pengaduan yang dapat diakses dengan mudah oleh pelajar, orang tua, dan masyarakat. Hal ini juga mencakup anonimitas bagi pengadu, sehingga mereka tidak merasa terancam, serta transparan proses pengaduan. Proses pengaduan harus jelas dan terbuka dengan melibatkan lembaga independen agar dapat memastikan keadilan dan menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan atau penutupan kasus. Yang terakhir, pendidikan seksual dan sosial sejak dini. Seperti edukasi seksual di lingkungan sekolah, pelajar mengenai hak asasi manusia, penghormatan terhadap tubuh, dan pemahaman tentang pelecehan seksual harus dimasukkan dalam kurikulum untuk memberi pemahaman kepada pelajar sejak dini. Oke, baik pemirsa, untuk solusi kasus ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara luas. Hanya dengan langkah yang terkoordinasi dan tegas, kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi semua pihak, khususnya bagi pelajar yang rentan. Baik pemirsa, sekian berita tentang oknum ASN Pemprov Jambi yang diduga melecehkan seorang pelajar. Semoga kedepannya tidak terulang kembali kejadian seperti ini.